Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang belakang kurang semangat ya. Saya bacakan pantun dulu biar tambah semangat. Setuju, Bu? Daun pandan dibuat ketupat. Makan dua rasanya lega. Di sini ada ketupat nggak, Bu? Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Ya. Kalau salam dijawab dengan semangat, kami doakan semuanya masuk surga. Saya ulangi, yang semangat kita doakan semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajaba alaina bitta'atillahi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pada ini kiai saya sebetulnya, yang kiai sebetulnya itu ya Kiai Ghazali ya. Kiai Dr. Habib Ghazali yang saya hormati, Ketua PDM beserta seluruh jajarannya yang hadir, termasuk dari ibu-ibu PDA semuanya, jajarannya yang saya hormati, Bapak Forkom Ticam yang saya hormati, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang rawuh, terima kasih kerawuhannya, terima kasih support ke Muhammadiyah, ke Aisyah. Mudah-mudahan nanti Muhammadiyah Aisyah tambah maju. Amin. Kemudian juga yang dilantik hari ini Bapak Maskur Ihsan beserta seluruh jajarannya, selamat, mudah-mudahan PCM Majenang menjadi tadi PCM yang serasa PDM. Masalah PCM itu atau PD, kalau ranting itu di desa lebih dari satu banyak ya, Pak Maskur. Cabang lebih dari 2 ya banyak di satu kecamatan. Tapi kalau PDM lebih dari 1, nah ini yang belum ada contohnya. Siapa tahu Cilacap mau memberi contoh ya. Nah, problemnya itu kemarin juga ada rasan-rasan dari Bumiayu, dimana kalau Bumiayu membuat daerah sendiri lepas dari Brebes karena jauh dari Brebes dan PCM-nya maju. Nah, ini ada lagi dari Majenang. Siapa tuh kalau nanti banyak yang usul terus diizinkan. Tentunya kalau sisi Muhammadiyah nggak ada masalahnya. Tapi problemnya itu nanti kaitannya dengan APBD. Nah itu PDM Cilacap siap nggak berbagi APBD. Ya, kemudian termasuk ibu-ibu PCA yang dilantik seluruhnya selamat, mudah-mudahan dengan ikhlas tulus berjuang di Muhammadiyah, khususnya yang ketua lama Pak Kiai Saiful Anam yang di sini terkenal Gus Ipul ya. Ini kiai di Muhammadiyah itu jarang, apalagi Gus di Muhammadiyah jarang. Maka beliau terima kasih membawa Muhammadiyah Majenang selama 2 periode maju seperti ini. Dan seluruhnya Bapak Ibu semua jamaah pengajian sekaligus pengukuhan hari ini
Yang saya hormati, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya bertambah dan berlimpah serta berkah dan juga diberikan keberkahan umurnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik untuk diri kita masing-masing yang telah banyak diberi nikmat oleh Allah, maupun secara konteks kelembagaan Muhammadiyah berumur 1 abad lebih selalu dikaruniai oleh Allah banyak nikmat. Saya dengar saja sini sekelas PJM aulnya sudah sempurna, lengkap sejak SD, TK sampai tinggal perguruan tinggi mungkin yang tidur. Rumah sakit juga ada. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Termasuk Bapak Ibu secara pribadi kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat. Dan marilah nikmat ini kita syukuri. Dan kata Allah, kalau kita nikmat disyukuri dengan ayat yang sangat populer yang kita hafalkan, bahwa siapapun yang mensyukuri nikmat Allah maka akan ditambah nikmat itu. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita kufur pada nikmat Allah, maka apa? Allah mengingatkan kepada kita azabnya sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mari kalau nikmat yang sudah diberikan kepada kita syukuri, Allah akan nambah terus. Nambah bahagia, nambah sehat, nambah berkah, nambah senang, dan itulah yang disebut dengan keberkahan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah dalam bentuk apapun, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah mengancam, mengingatkan kepada kita, nikmat yang tidak kita syukuri itu akan jadi malapetaka dalam hidup ini, yang disebut dengan musibah. Kalau boleh saya tanya Bu, Bapak Ibu, kira-kira sudah syukur atau belum? Kok ragu-ragu? Sudah syukur atau belum? Kalau dibandingkan kita sudah syukur, lebih banyak syukur atau lebih banyak kufur? Kufur apa syukur? Tenane, dicoba, diuji. Ibu-ibu banyak ngresulo apa banyak matur nuwun? Banyak zikir apa banyak ghibah? Mantep ini. Ibu-ibu duitnya sudah cukup apa kurang? Kurang apa cukup? Oh, alhamdulillah, berarti bersyukur. Itulah insya Allah kalau kita bersyukur tadi, apapun yang diberikan kepada kita ditambah oleh Allah, nikmat kita. Seandainya nominal uang kita tetap Bapak Ibu, keberkahannya ditambah oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Muhammadiyah. Ini ada Pak Camat, ada Pak TNI, Pak Polri, juga biar kenal dengan Muhammadiyah. Nah, tadi saya mengeluarkan uang itu kotaknya jalan sampai samping jaya, saya kok nggak jalan, jadi malah belum jadi saya masukkan kotak. Saya kasih buat contoh saja, sambil berdiri nggak apa-apa ya Bu. Saya pengen 100.000. Ya. Loh ini pengurus Muhammadiyah semua.
Nanti yang jawab malah Pak Camat, malah kepo. Saya naikkan hadiahnya umroh, start finish di Jeddah. Wah. Ya, nggak ada ya, 1, 2, 3 selesai. Nanti lagi. Bapak Ibu, Muhammadiyah kayak uang ini punya 2 muka, punya 2 sisi. Sisi pertama, Bapak Ibu, itu sebagai organisasi Islam. Sebagai apa, Bu? Itu sisi pertama. Anggap saja kalau di sini seperti ini, ada gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta. Sisi kedua, Bapak Ibu, Muhammadiyah itu sebagai paham agama. Tapi dua-duanya Muhammadiyah. Kalau hilang salah satu, namanya bukan Muhammadiyah. Saya tanya Bapak Ibu, kalau uang ini gambarnya hanya Bung Hatta dan Bung Karno, sebelah itu polos, bisa disebut uang 100.000 apa mboten? Sama, Muhammadiyah itu punya 2 sisi. Satu sebagai organisasi Islam, gerakan Islam, yang satunya sebagai paham agama. Nanti saya jelaskan. Kalau salah satu hilang seperti uang ini, Bapak Ibu, kalau mukanya salah satu hilang, maka bukan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kok hanya paham agama, itu juga bukan persyarikatan Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya, kalau Muhammadiyah hanya organisasi Islam, juga bukan Muhammadiyah. Nah, saya jelaskan. Ada yang paham nih, apa itu, kenapa Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, juga sebagai paham agama. Saya jelaskan dengan cara yang gampang. Bapak Ibu, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, sebagai gerakan Islam, itu seperti organisasi lainnya. Tetapi setiap organisasi Islam tidak mesti sebagai paham agama. Contoh, di sini ada ICMI, Bu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ada? Ada. Organisasi Islam apa mboten? Organisasi Islam, tapi bukan paham agama. Bapak Ibu, ada IPHI? Ada. IPHI organisasi Islam, tapi bukan paham agama. Menurut Profesor Haidar Nasir, Bapak Ibu, menurut Profesor Haidar Nasir, ada 3 kelompok gerakan Islam ini. Nanti kira-kira Muhammadiyah di kelompok yang mana? Kelompok ekstrim kanan, di kutub kanan, itu ada namanya gerakan Islam yang konservatif tradisional. Seperti apa gerakan Islam yang konservatif, yang tradisional? Itu gerakan, Bapak Ibu, namanya konservatif. Itu secara bahasa ya memang dia berpikirnya tradisional, pengen mengembalikan Islam hidup zaman sekarang seperti kejayaan Islam zaman dulu, zaman Nabi, zaman kejayaan Islam abad sekitar 4 sampai 14. Cara berpakaian ya kayak dulu, ya. Cara berekonomi ya kayak dulu, cara bermuamalah ya kayak dulu. Nah, ini gerakan ekstrim kanan, konservatif. Oh, konservatif panganan nopo, pokoknya ngoten itu.
ekstrim kanan, yang titik bid'ah. Kalau nggak cocok Nabi, bajunya bid'ah. Apalagi? Nah, ini kelompok ini seperti ISIS misalnya, kelompok-kelompok Wahabi yang sukanya apa? Mengkafirkan orang lain. Pokoknya kalau tidak sesuai kafir, tidak sesuai sedikit bid'ah, dolalah, tersesat, dolalah finnar. Jadi sedikit-sedikit membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Nah ini tadi konservatif. Ini yang kelompok ekstrim kanan. Kelompok lagi yang kedua menurut Profesor Haidar Nasir, ketum kita, ada kelompok namanya apa? Liberalisme, kemudian liberal, kemudian dia juga namanya apa ya? Kelompok-kelompok yang liberal dan juga intinya apa? Dia sekulerisme, liberal dan sekuler. Liberal seperti apa, Bapak Ibu? Orang yang menganggap agama itu hanya ngurus hubungan orang dengan Tuhan. Kalau hubungan manusia dengan manusia jangan bawa-bawa agama. Nah ini liberal. Sehingga di area publik nggak boleh nyebut-nyebut agama. Itu liberal. Urusan ekonomi, urusan politik itu bukan urusan agama. Agama hanya urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Nah ini orang liberal. Juga tadi orang yang liberal atau tadi berkaitan dengan tadi orang yang sekuleristik. Nah tadi yang sekuler, yang liberal itu seperti apa Bapak Ibu? Orang yang pengennya menafsirkan Quran hadis dengan logikanya. Agama yang tidak sesuai akalnya dianggap tidak benar. Juga di dalamnya ada program pluralisme yang menganggap semua agama benar. Nah, ini yang kelompok kiri. Yang tengahan, yang biasa-biasa saja sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Nah, inilah Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 kemarin Bapak Ibu itu meneguhkan tentang risalah Islam berkemajuan. Salah satu cirinya adalah Islam yang wasatiyah, Islam tengahan, Islam yang moderat, tidak usah ekstrim kanan yang suka mengkafirkan orang, menyesatkan orang, juga bukan yang liberal, tetapi apa? Islam yang seperti ini kembali pada Quran dan Sunnah. Itu. Nah, ini Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah sebagai organisasi, Bapak Ibu, Muhammadiyah ada struktur dari ranting sampai pusat. Muhammadiyah mengelola aum, sekolahan, rumah sakit. Itu Muhammadiyah secara organisasi. Lalu Muhammadiyah sebagai paham agama yang kedua. Sisi yang kedua, Muhammadiyah sebagai paham agama, bukan sebagai agama. Muhammadiyah sebagai paham agama, cirinya apa Bapak Ibu? Punya rumusan fikih. Contoh, kenapa perlu ada paham
Muhammadiyah sebagai paham agama. Tidak semua tadi ormas Islam itu punya sisi paham agama. Contoh tadi yang saya contohkan, IJMI itu tiap tahun tidak perlu rame-rame ikut menetapkan kapan 1 Syawal. Karena apa? IJMI bukan paham agama. IPHI juga sama. Tiap tahun tidak menetapkan kapan sholat Idul Adha. Karena IPHI bukan paham agama. Nah, kenapa ini Bapak Ibu? Karena setiap syariah, Bapak Ibu, setiap ajaran kita syariah dalam Islam itu tidak semuanya bisa kemudian dilaksanakan oleh umat kita, sehingga perlu diinterpretasi, perlu dipahamkan, buatkan tuntunan bagaimana melaksanakan. Contoh, ini berkaitan Muhammadiyah sebagai paham agama. Ibu-ibu kalau zakat fitrah itu pakai apa? Pakai beras apa korma? Nah, kalau pakai beras di Quran wonten Bu, di hadis napa wonten? Enten napa mboten? Kok saged bayarin beto beras? Nah, Nabi dulu pakai apa Bu? Pakai korma, apalagi gandum, apalagi anggur kering. Kenapa kita pakai beras? Makanan pokok. Nah, tadi kan Nabi pernah bayar juga pakai anggur kering. Ada yang mengatakan anggur kering itu makanan pokok orang Arab. Nah, inilah Bapak Ibu, bahwa apa yang menjadi syariat belum tentu bisa langsung kita amalkan di Indonesia. Perlu diinterpretasi, perlu dipahami ulama yang kemudian jadi tuntunan untuk kita laksanakan. Termasuk Bapak Ibu, kalau bayar zakat, berapa beratnya? Berapa Bu? 2,5 kilogram. Nabi pernah nindak 2,5 kilogram napa mboten? Pernah napa mboten? Lah kok Bapak Ibu pakai 2,5 kilogram? Hah? Nah, dulu Nabi kan pakai 1 sok. 1 sok itu 4 mut cawukan ngenten. Pun Bapak Ibu pernah ngukur cawukane pinten kilo. Nah, inilah tadi perlu diinterpretasi. Bapak Ibu, di bidang syariah ulama sepakat, tetapi kadang di bidang tadi pemahaman, bidang fikih itu bisa jadi berbeda, tergantung siapa ikut siapa. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau sholat Idul Fitri itu tanggal berapa? 1 Syawal. Ada nggak ulama yang berpendapat sholat Idul Fitri tanggal 2 Syawal? Wonten apa mboten? Mboten wonten. Karena apa Bapak Ibu? Sholat Idul Fitri 1 Syawal itu adalah syariat. Masalah tanggal 1 Syawalnya hari Rabu atau hari Kamis, nah ini wilayah fikih pemahaman, mungkin bisa jadi berbeda. Nah, contoh lagi, satu lagi, biar kita paham, biar kita Muhammadiyah tidak suka membid'ahkan orang, menyesatkan orang, hanya berbeda masalah fikih.
fikihnya NU, fikihnya Muhammadiyah boleh berbeda karena di wilayah fikih. Contoh yang sekarang baru disosialisasikan majelis tarjih. Bapak Ibu, kalau sholat subuh Bapak Ibu itu kira-kira kalau suruh waktunya itu malam, fajar sodik atau siang? Ini sudah subuh lah ini. Waktunya malam apa fajar sodik? Fajar sodik. Ulama sepakat bahwa sholat subuh itu waktunya fajar sodik. Inilah syariat. Masalah fajar sodiknya NU dan Muhammadiyah berbeda dalam menentukan waktu fajar sodik. Kalau NU berapa Bu? Disebut fajar sodik kalau matahari minus 20 derajat dari ufuk. Itu wis masuk fajar sodik. Kalau Muhammadiyah itu kalau sudah minus 18 derajat. Luwih padang napa luwih peteng? Muhammadiyah luwih padang napa luwih peteng? Lebih padang. 1 derajat sama dengan berapa menit Bu? 4 menit. Ini tadi selisih berapa derajat? 2 derajat, berarti selisih 8 menit. Kalau sekarang sholat subuh jam berapa umumnya? 4.15 misalnya, berarti Muhammadiyah mestinya sholat subuh jam berapa Bu? Jam 4.23 menit, selisih 8 menit. Nah, itulah Bapak Ibu Muhammadiyah sebagai organisasi Islam dan Muhammadiyah sebagai paham agama. Dua-duanya melekat, tidak bisa dipisah. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu untuk kita PCM, PRM, PDM? Muhammadiyah sebagai organisasi Islam Bapak Ibu butuh kader-kader teknokrat yang mengurusi organisasi Muhammadiyah, yang mengurusi rumah sakit, yang mengurusi manajemen sekolahan. Itu perlu kader-kader teknokrat. Sisi lain Bapak Ibu, Muhammadiyah sebagai paham agama perlu kader-kader ulama, kader-kader yang bisa memahami kitab, kader yang menguasai alat untuk mengkaji agama Islam. Napa Bu alatnya? Bapak-bapak alatnya napa Bu? Alatnya napa Pak untuk memahami kitab? Alatnya adalah nahwu shoroh. Artinya apa Bapak Ibu? Muhammadiyah butuh 2 kompetensi kader. 1 kader ulama, agar Muhammadiyah terus berkembang dalam menginterpretasi agama kita dalam bidang muamalah fikih tadi. Yang kedua kader teknokrat yang tadi akan mengurusi Muhammadiyah secara manajerial, sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang modern. Nah, ini yang pertama yang saya sampaikan tentang Muhammadiyah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saya ingin menganalogkan bahwa Muhammadiyah kita secara personal. Oh ini ada botol, saya tanya. Ini saya ingin menganalogkan sehingga Muhammadiyah kita besok Bapak Ibu itu bernilai apa tidak di hadapan jamaah kita tergantung para pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Saya menganalogkan Muhammadiyah atau bahkan hidup kita
secara pribadi Bapak Ibu seperti botol ini? Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalnya ini botol kosong, kinten-kinten ini botolnya kosong, habis jenengan pakai, isinya habis, dibuang, kira-kira kalau kosong ini regine pinten? Hah? Berapa Bu? Hanya sekelas rongsokan kalau ini botol kosong. Nah, saya menganalogkan ini biar kita mudah. Kalau botol ini kosong Bapak Ibu, seperti hidup kita. Badan kita yang cantik, yang tiap hari dipoles, yang ganteng, selfie, itu ibarat kalau kosong seperti botol kosong. Nilainya pinten? Paling nek didol rosokan ya 50 rupiah, 100 rupiah. Nggih napa mboten? Ini kalau botol kosong. Saya tanya lagi. Kalau botol ini diisi air mineral seperti ini, disegel, regine pinten Bu? Regine pinten? 3.000 ya? 3.000. Kalau isinya air putih. Nah, nanti saya jelaskan apa hubungannya dengan hidup kita, apa hubungannya dengan Muhammadiyah. Nah, kalau air putih harganya 3.000. Saya ganti. Ini botol isinya sirup. Sirupnya biasanya apa Bu? Marjan. Kalau sirup marjan 600 mili seperti ini, harga berapa Bu? Kalau ini saya ganti sirup marjan, harganya berapa? Ya anggapnya naik jadi 10.000. Ngoten nggih? Tambah larang apa tambah murah? Tambah larang. Kalau dibandingkan air putih. Saya ganti lagi Bapak Ibu. Kalau ini isinya madu. Madu 1 botol. Kinten-kinten regine pinten? 100.000 ngoten nggih. 100.000. Luwih murah napa luwih larang? Karena botolnya apa karena isinya? Isinya. Terakhir, misal ini saya ganti minyak wangi. Minyak wangi 600 mili. Ibu-ibu minyak wangi ini regine pinten Bu? Itu meng sementen. Kira-kira kalau minyak wangi murni segini regi pinten Bu? Hah? Wis anggepe 1 juta ya. Luwih larang apa luwih murah? Ini karena botolnya apa karena isinya? Satu lagi Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ini saya kosongkan, terus saya isi comberan. Saya isi comberan. Kira-kira Bapak Ibu nanti pulang saya kasih satu-satu purun apa mboten? Mau apa enggak? Karena apa Bapak Ibu? Comberan. Seandainya ini aja isinya comberan, mesti didoi, disampar ngalor ngidul. Karena isinya apa Bapak Ibu? Comberan. Sama dengan kita Bapak Ibu. Hidup kita, sebelum saya berkaitan Muhammadiyah, badan kita Bapak Ibu yang cantik, tiap hari dipupuri, dirawat, bapak-bapak yang ganteng itu hanya seperti botol. Seandainya tidak ada isinya sama sekali Bapak Ibu, ibarat mayit urip mlaku ngalor ngidul, ngentekke pupur, ngentekke sego. Nggih napa mboten? Itu ibarat tadi botol jadi rongsokan. Ora ana regane. Maka apa Bapak Ibu, botol ini mau kita isi apa badan kita? Itu tergantung kita masing-masing.
Maka Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap kita lahir diberikan dua potensi yang sama. Kalau Ustadz Habib bisa jadi kiai, bapak ibu lainnya juga bisa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan dua pilihan, menjadi orang fujur, pengikut setan, atau menjadi orang yang bertakwa. Termasuk botol ini Bapak Ibu. Kalau ini kosong, mau kita isi comberan, mau kita isi air putih, minyak wangi, madu, bisa saja. Allah memberikan dua potensi itu. Maka kata Allah apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan, orang yang ngisi hidup kita dengan tadi sifat ketakwaan, dengan amal soleh, dengan perbuatan yang baik. Dan kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang tadi mengembangkan potensi jeleknya, sifat syaitaniyahnya, sifat fujurnya, mengikuti setan. Itu dikatakan Allah akan celaka. Ibarat botol ini Bapak Ibu, kita mau nilainya berapa tergantung kita. Bapak Ibu, badan kita ini bernilai apa tidak di hadapan Allah tergantung kita. Kita mau mengembangkan potensi baik kita, takwa kita, atau kita akan mengembangkan potensi syaitoniah kita. Kinten-kinten Bapak Ibu, pilih diisi hal yang baik apa yang buruk? Buruk apa yang baik? Apa isinya Bapak Ibu yang membuat badan kita, fisik kita berharga di hadapan Allah? Allah tidak melihat badan fisik kita, tetapi kata Rasulullah at-taqwa. Allah melihat ketakwaan kita, yaitu apa? Amanu wa amilus sholih, iman dan amal soleh. Sama Bapak Ibu, persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan ini ibarat botol kosong. Ini hanya sebuah adah, sebuah organisasi. Muhammadiyah baik apa tidak tergantung warganya, tergantung pimpinannya, mau diisi apa. Kalau kita di Muhammadiyah diisi hal yang tidak bermutu, hal yang jelek, maka sama Muhammadiyah juga tidak akan ada artinya, tidak ada nilainya. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengisi Muhammadiyah ini dengan amal yang soleh, maka Bapak Ibu, bagi pengurus cabang yang baru dilantik, kita ditetapkan di Muktamar 48 di Solo kemarin, Bapak Ibu, kita pengen mewujudkan Muhammadiyah 5 tahun ke depan menjadi Muhammadiyah yang unggul, berkemajuan. Unggul apanya? Kegiatannya unggul, amal usahanya unggul. Unggul itu seperti apa? Ya banyak manfaatnya, lebih baik dibandingkan yang lainnya. Itu unggul. Kemudian berkemajuan sisi apanya? Berkemajuan sisi pola pikir, keberagamaan warga Muhammadiyah. Nah, inilah Bapak Ibu tadi, agar Muhammadiyah bernilai yang baik, mari kita isi Muhammadiyah dengan kebaikan-kebaikan.
Alhamdulillah Majenang punya tadi diumumkan sekolah-sekolah yang bagus. Tadi saya lihat paduan suaranya dari SMK yang bagus. Termasuk sini Pak Camat SMK-nya mungkin salah satu SMK terbesar di Muhammadiyah Jawa Tengah. 1000 lebih. Tepuk tangan untuk ini. Gus berapa muridnya? Wah 2000. Luar biasa ya. SMK muridnya hampir 2000. Itu SMK terbesar mungkin muridnya di Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan inilah yang membuat tadi Muhammadiyah tidak sekedar botol yang kosong. Nah, itu semua Bapak Ibu bisa baik diisi oleh orang-orang yang baik. Maka mari kita sebagai pimpinan Muhammadiyah itu menjadi tolak ukur, menjadi teladan bagi warga kita. Kalau pimpinan-pimpinan Muhammadiyah tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka apa? Muhammadiyah lama-kelamaan juga akan jauh dari umatnya. Saya ingin menunjukkan Bapak Ibu bahwa pemimpin itu apa ya? Contoh yang mudah ditiru. Tidak hanya megang mic, tetapi kesehariannya apa yang dilakukan itu lebih mudah ditiru umat daripada apa yang disiar-siarkan. Saya ingin kasih contoh. Bapak Ibu angkat tangan kanan semua. Nah, coba saya kasih contoh bahwa pemimpin memberikan keteladanan itu sangat penting. Ini pesan saya bagi yang baru dilantik ya. Bapak Ibu lihat telapak tangan saya nggih. Sudah Bu? Ya, ikuti instruksi saya ya. Bapak Ibu paham ya? Ikuti instruksi saya. Nah, letakkan Bapak Ibu di dagu masing-masing. Dagu Bu, dagunya itu Bu. Ya, terima kasih. Orang Majenang dagunya pada pindah. Ternyata mungkin Sragen sama Majenang beda, dagunya di sini. Tadi apa Bapak Ibu, saya sudah berulang kali mengatakan Bapak Ibu ikuti instruksi saya. Tapi kok Bapak Ibu malah ngikuti gerakan saya. Artinya apa Bapak Ibu yang hari ini dilantik, bahwa pimpinan itu jadi pusat perhatian jamaah. Pertama ya, makanya sini lihat tangan saya semua. Saya gini ikut gini. Satu jadi perhatian. Yang kedua Bapak Ibu tadi, apa yang dilakukan pimpinan itu yang akan ditiru oleh jamaah kita. Maka mari Bapak Ibu sebagai pimpinan kita memberikan keteladanan yang baik, memberikan contoh bagaimana berislam, bagaimana bermuhammadiyah yang baik, sehingga sesuai dengan tujuan Muhammadiyah yang disebutkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pengen mengajak menghantarkan warga Muhammadiyah umat Islam ke depan pintu gerbang Jannatun Na'im. Purun apa mboten Bu diantar Muhammadiyah ke pintu surga? Purun apa mboten? Bapak-bapak purun apa mboten? Coba saya uji. Ini keloyalan. Bapak-bapak sama ibu-ibu lebih setia mana? Bapak ibu, ibu-ibu dulu coba. Ibu-ibu kalau diantar oleh Muhammadiyah, oleh Aisyah ke depan pintu gerbang Jannatun Na'im, purun apa mboten? Purun apa mboten? Bu, kalau besok diantar Muhammadiyah ke surga, kinten-kinten pengen ngumpul kali garwane apa mboten? Pengen apa mboten? Pengen. Coba bapak-bapak saya tanya, kira-kira bapak-bapak mboten pengen? Pak, saya tanya, diantarkan Muhammadiyah masuk surga purun apa mboten? Purun.
besok kalau ke surga kinten-kinten pengen kumpul kali garwone atau kumpul sama bidadari surga? Bapak-bapak bimbang dadak ngelirik ngiwong. Wah iki bojoku nang kene kok teko omah ya diulek-ulek. Bapak-bapak pengen bidadari apa istrinya? Bu, bapak-bapak turene pun bosen. Nang omah wis diomeli, mosok sampe nang surga ya diomeli meneh. Bu, pengen mboten besok di surga sama suaminya? Tak kasih doanya purun apa mboten? Diterokke nggih? Terokke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah aku bidadari surgamu. Amin. Jadi besok bapak-bapak wis semangat masuk surga, buka pintu pengen ketemu bidadari surga, so dibuka grek, lho kok kowe mbok nih. Ya, ternyata istrinya sudah jadi bidadari surga. Oke. Ini pesan pertama tadi untuk yang dilantik, berkaitan apa? Jadi pemimpin yang bisa memberi contoh. Yang kedua, yang terakhir tentang apa goal kita, prioritas kita Bapak Ibu 5 tahun ke depan. Ini jadi prioritas Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah mohon disengkuyung semuanya, PDM, PCM dan juga PRM AUM, warga Muhammadiyah semua, bahwa goal kita ke depan membangun 3J. Apa 3J? Satu adalah membangun jamaah. Mari diperkuat masjid kita, ranting kita, cabang kita sebagai basic membangun jamaah. Ya, makanya di Muhammadiyah sekarang dibentuk LPCR tambah M, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Masjid Muhammadiyah. Ini goal pertama. Ya. Saking pentingnya Bapak Ibu, khusus goal pertama ini kita buat gel-gel, kita buat goal campaign. Nah, mumpung musim kampanye, nanti yang gel-gel orang mau partai politik, tapi Muhammadiyah yo melu gel-gel. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan goal kita 2027 semua kecamatan ada cabang, dan pastikan aktif. Termasuk semua ranting kita targetkan minimal 65% desa kita ada rantingnya, dan 70%-nya aktif. Sini sudah ada semua Pak rantingnya. Nah, nanti dikejar. Gel-gelnya apa? Nah, ini yang terakhir ya, sebagai gel-gel penting. Nah, kalau saya bilang ranting ya, semuanya gini, itu penting ya, semua bilang itu penting. Siap Bu? Coba ranting kurang semua itu penting kok, kita pati penting, itu penting gini, nih penting dirangkul, itu penting, nanti ya. Coba ranting. Kalau saya bilang cabang harus berkembang, ngeten sedaya blegar loro-lorone. Cabang kita harus berkembang. Tidak hanya mendirikan cabang, pastikan cabangnya aktif. Ya, coba cabang. Oh ya, ini ya. Tah ya. Kak bilang masjid makmur, memakmurkan, pakai ekspresi makmur, makmur ditarik, memakmurkan berbagi. Nah, gitu. Masjid. Kalau saya bilang terakhir, Muhammadiyah unggulnya gini, tegak lurus, berkemajuan gini, duding, nah, ke depan atas, ya.
Muhammadiyah unggul berkemajuan ya. Coba dirangkai. Pokoknya ini pesan akhir saya yang awal sampai akhir ini boleh lupa, tapi yang terakhir ini jadinya tidak boleh lupa. Ya, coba. Saya lihat bapak-bapak yang pojok sana yang semangat. Ya. Ranting, cabang, masjid, Muhammadiyah. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, inilah 3C kita. Satu, bangun jamaah. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu jamiah, organisasinya ditata yang modern dengan sistem yang modern. Ya, ditata yang rapi. Sehingga besok kalau ditanya tadi jamaahnya Muhammadiyah berapa, bisa nyebut dengan angka yang jelas. Ya. Dan C yang ketiga adalah jariah. Apa jariahnya Muhammadiyah? Adalah amal usaha Muhammadiyah. Namanya amal, berarti harus dilakukan dengan ikhlas. Usaha berarti harus dilakukan dengan profesional. Sehingga amal usaha Muhammadiyah dilakukan dengan ikhlas tetapi juga profesional. Sehingga amal usaha kita terus bertumbuh dan juga modern. Insya Allah Bapak Ibu, kalau 3C ini bersinergi bareng-bareng, insya Allah Muhammadiyah akan tangguh, unggul, berkemajuan. Jamaahnya kuat, kemudian jamiahnya tadi tertata manajemennya dengan bagus, dan yang ketiga amal usahanya besar dan modern. Nah, insya Allah 3C inilah yang jadi prioritas kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.